Baik, selamat malam, Bapak Ibu. Perkenalkan kami dari kelompok POA 2. Di sini kami akan mempresentasikan final project dari hasil praktikum kami selama ini. Perkenalkan anggota anggota dari POA 2 itu ada saya Rian Sofian, dengan NIM 27023584462, lalu ada Mas Dwi Prasetyo dengan NIM 27023613330, ada Mas Emfarel Asirofi dengan NIM 27023498880, terus ada Mas Ilham Akbar Jamalwail dengan NIM 27023555731, dan Muhammad Briandafa dengan NIM 27023467733. Metode yang pertama dari eh, praktikum POA ini adalah forecasting. Jadi forecasting ini adalah tujuannya adalah memprediksi eh, penjualan pada periode tertentu. Nah, metode dalam forecasting ini terbagi dalam 4 bagian, yaitu ada moving average, time series decomposition, Holtz method, Winter method. Nah, di sini setelah melakukan perhitungan pada masing-masing metode, didapat bahwa metode time series decomposition ini menghasilkan minimum error paling kecil jika dibandingkan dengan yang lain, sehingga metode time series decomposition ini akan digunakan sebagai dasar perhitungan metode selanjutnya. Nah, perhat- perhitungan metode selanjutnya itu ada aggregate planning. Agregat planning ini didasarkan pada keberadaan unit produksi agregat. Ketika jenis barang yang produksi serupa, unit produksi agregat dapat sesuai dengan barang rata-rata, tetapi jika banyak jenis barang yang diproduksi akan lebih tepat untuk mempertimbangkan unit agregat dalam hal berat, volume, jumlah pekerjaan yang diperlukan, atau nilai dolar. Dalam metode aggregate planning ini terbagi menjadi 4, yaitu zero inventory plan, constant workforce plan, overtime loss of sales, dan overtime plus subkontrak. Nah, dari masing-masing metode yang sebelumnya disebutkan, nanti itu akan dihitung metode yang mana yang paling optimum, yang paling efisien, dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Dan dari hasil perhitungan total production cost yang paling sedikit adalah zero inventory plan. Selanjutnya, assembly proses itu akan dijelaskan oleh Mas Dwi Prasetyo. Baik, terima kasih Mas Rian. Assembly proses yaitu proses perakitan yang menyatukan komponen-komponen menjadi sebuah produk lengkap yang dapat diperdagangkan. Itu proses perakitan menggunakan mesin, peralatan, dan pekerja untuk merakit komponen dan bahan dalam urutan yang telah ditentukan sebelumnya hingga menjadi produk jadi. Selama proses perakitan produk, jika terjadi kesalahan perakitan tidak segera terdeteksi, maka dapat menyebabkan kesalahan dan kehilangan waktu dan uang dalam proses perakitan berikutnya, dan akan mempengaruhi kualitas produk. Tahapan metode assembly proses ada 3, yaitu assembly chart, product structure, bill of material. Next, Mas Dian. Dan berikut assembly chart. Dari hasil metode assembly chart berdasarkan dengan case study yang telah ditentukan. Di sini ada list assembly yang ada di dalam tabel. Seperti yang kita lihat, ada beberapa E4, 3, A2, A1, dan sub assembly 3, sub assembly 2, sub assembly 1, dan sub assembly 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Dapat dilihat di sebelah kanan, itu akan memberikan produk yang telah ditentukan, yaitu La Familia Bike. Kita telah susun untuk assembly chart seperti yang tertera di slide berikut. Oke. Kemudian adalah product structure.
Berikut adalah hasil metode product structure berdasarkan dan case study. Dengan case study yang sama di La Familia Bike, kita dapat menyimpulkan di sebelah kanan kita telah menyusun yaitu product structure menurut dari list of assembly dari tabel sebelah kiri berikut. Next. Dan product structure berikut adalah metode bill of material berdasarkan dengan case study La Familia Bike dengan number composition komponen sejumlah 12 diantaranya grid, basket, brake, tire, rim, spokes, hub, pedals, chainstays, wheel, saddles, dan body. Next. Dan berikut MPS akan disampaikan oleh Mas Ilham. Silakan Mas Ilham. Oke, terima kasih Mas Dwi. Selanjutnya kita akan masuk ke metode selanjutnya yaitu MPS atau Master Production Scheduling. Nah, di sini akan menentukan apa yang akan kita buat terlebih dahulu atau jumlah produk jadi atau barang dan kapan jadwal tersebut harus sesuai dengan rencana agregat. Rencana agregat ini menetapkan tingkat output secara keseluruhan dalam istilah yang luas, misalnya kelompok produk, jam kerja standar, atau volume dolar. Rencana tersebut biasanya berkembang seolah tim perencanaan penjualan dan operasi mencakup berbagai masukan, termasuk data keuangan, permintaan pelanggan, kemampuan teknik, ketersediaan tenaga kerja, fluktuasi persediaan, kinerja pemasok, dan pertimbangan lainnya. Next, Mas. Nah, jadi dari Master Production Scheduling ini kita akan mengecek satu persatu dari si produk tadi sesuai dengan kebutuhannya. Kayak misalkan kita akan membuat dari uh, yang uh, alat-alat penyusun sesuai berdasarkan master production schedulingnya, alat-alat penyusun untuk membuat sepeda tersebut. Nah, ini hasil dari master production scheduling yang telah kita selesaikan berdasarkan hasil metode master production scheduling berdasarkan case tadi yang sama seperti di awal yang telah disampaikan oleh Mas Dwi. Oke, next Mas. Selanjutnya material requirement planning. Rencana produksi adalah spesifikasi lengkap dari jumlah setiap item. Rencana produksi dapat dipecah menjadi beberapa bagian komponen, MPS sistem MRP, dan jadwal pekerjaan yang terperinci. Hasil dari era MRP diterjemahkan ke dalam jadwal pabrik tertentu dan persyaratan untuk bahan baku. Bagian terpenting dari keberhasilan MRP adalah integritas dan ketepatan waktu data. Sistem informasi yang mendukung RRP menerima input dari Departemen Produksi, Pemasaran, dan Keuangan perusahaan. Aliran informasi yang lancar di antara ketiga area fungsional ini adalah bahan utama untuk sistem perencanaan produksi yang sukses. Next, Mas. Nah, ini hasil MRP ya. Dari penghitungan MRP ini digunakan untuk menghitung jumlah dan jadwal produksi tiap-tiap masing-masing komponen. Di sini kita tampilkan dari MRP A3 ya. Di sini deskripsinya MRP-nya A3, jumlah quantity, BOM, level on hand. Dari data tabel, seperti yang terlihat ini hasil yang telah kita dapatkan dari per bulannya. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya adalah load sizing. Load sizing adalah penjadwalan yang menghitung pesanan berbulan-bulan ke depan dengan menggunakan format MRP. Load sizing mengoptimalkan perencanaan untuk pesanan dan distribusi produk dengan menentukan persyaratan distribusi bersih, bertahap, waktu agregat pada titik yang sama dalam aliran bahan seperti pada produk master MRP. MRP adalah teknik penjadwalan untuk manufaktur. Load sizing menerapkan prinsip dan teknik MRP untuk distribusi, mengintegrasikan load sizing dengan perencanaan manufaktur memastikan bahwa persediaan akan tersedia untuk distribusi ketika dibutuhkan dan bahwa sumber daya manufaktur digunakan secara efektif. Nah, di sini ada beberapa metode-metode load sizing. Kita menghitung masing-masing dari metode tersebut dari server mail heuristic, part periode balancing, list cost, unit cost, dan Wagner-Wittin. Lalu didapatkan hasil. Ya, berdasarkan hasil yang telah kita peroleh, list unit cost merupakan metode yang paling optimum untuk mendapatkan hasil terkait dengan lot sizing tersebut. Next-nya, Mas.
Nah, selanjutnya adalah inventory control subject to known demand Mas, atau model IOQ, Economy Order Quantity, diperkenalkan pada tahun 1915 oleh Harris. Ini adalah salah satu model perencanaan produksi klasik tertua. Istilah ini dikenal sebagai model EOQ karena memiliki ukuran pesanan paling menguntungkan secara ekonomi. Dengan model ini, perusahaan dapat meminimalkan biaya pesanan dan penyimpanan. Model ini menggambarkan trade-off yang penting antara biaya pemesanan tetap dan biaya penyimpanan dan merupakan dasar untuk analisis sistem yang lebih kompleks. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Brian Dava. Oke, baik Mas. Jadi setelah di load sizing itu kita bisa menentukan dari kanbannya. Ya, di tabel ini adalah hasil perhitungan dengan metode kanbannya. Jadi di situ bisa dilihat di work center 1 nanti untuk perakitan basket, grip, brake, dan tire itu bisa kapasitasnya sebesar sekian unit sampai dengan di work center 6 untuk assembly 1 2 3 4 itu bisa diproduksi sekian unit untuk setiap sekian waktunya. Jadi ini adalah hasil dari perhitungannya. Oke, bisa di next Mas. Lalu ada operation scheduling. Operation scheduling ini merupakan penjadwalan merupakan aspek penting dari pengendalian operasi di industri manufaktur dan jasa. Dengan meningkatnya penekanan pada waktu ke pasar dan waktu ke volume, serta peningkatan kepuasan pelanggan, penjadwalan yang efisien akan mendapatkan penekanan yang lebih besar dalam fungsi operasi di tahun-tahun mendatang. Ada banyak jenis masalah penjadwalan yang dihadapi oleh perusahaan. Sebagian diantaranya meliputi job shop scheduling, terus ada personel scheduling, lalu ada facility scheduling, ada juga vehicle scheduling, vendor scheduling, project scheduling, dan dynamic versus static scheduling. Nah, ini adalah tabel hasil perhitungan untuk operation schedulingnya. Di situ nanti hasilnya itu akan didapatkan seganchart ya. Ganchart di mana dari beberapa seling optimal. Bisa di next Mas. ya, sekian presentasi dari kami, grup POA 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa